Madura adalah pulau yang terletak di ujung utara Provinsi Jawa Timur, yang mana pulau dengan tanah di mana matahari terbit dengan kehangatan yang manis, menyinari pesisir pantai yang putih, memeluk perbukitan kapur yang megah, dan menghidupkan hamparan ladang garam yang berkilau bak permata. Alamnya adalah sebuah simfoni keindahan yang tenang. Namun, di balik landscape alam yang memukau, ada sebuah harmoni budaya tradisi musik yang ada di Madura. Dengarlah, ini bukan sekedar deretan kayu, kulit, dan perunggu yang membisu. Ini adalah musik tradisional Saronen yang berada di Pulau Madura, yang mana sebuah kesatuan bunyi yang menggetarkan jiwa tanah ini. Saronen lahir dari rahim dakwah. Musik ini adalah jembatan cahaya yang melintasi pekatnya zaman spiritual kuno menuju terangnya ajaran Islam di Pulau Madura. Konon, cikal bakal musik ini dibawa dan dikembangkan oleh para penyebar agama Islam. Salah satunya Kiai Khotib Sendang, cucu dari Sunan Kudus, yang menetap di Sumeneb pada abad ke-14. Masyarakat Madura kala itu tidak bisa didekati hanya dengan khotbah yang kaku. Mereka mencintai keindahan. Mereka merindukan bunyi. Maka para penyebar agama memutar otak. Seluruh instrumen musik diciptakan dan dirangkai sebagai pemikat. Kung, sebunah para alim, para ulama, kung. Saya sebut lagi, Pak Enggak Maha Agung. Karena Wali Songo itu memancing non-Islam, memancing orang kafir untuk memasukkan agama Islam dengan tabuan. Saya bagi tabuan gendang, kenong, jing, gung, sek-sek, ning-ning. Dan nikah untuk menghibur para kaum kafir. Kelaban karcis situng bisa masuk, bisa nonton, bisa nikah. Kelaban situng karcis benih merupakan kelaban obeng dengan memancing kelaban karcis kalimat syahadat. Sekarang itu ada musik baru, kayaknya tradisi Madura yang sebeda neng sejarah. Akata ekelopakna, akata ekopurakin dalam dan nikah. Dan kau dah mungkin nikah. Ngulangi pole. Mencegah kerja pondeng Madura, mencegah ngangkat martabat kesenian Madura. Generasi muda tumbuh dalam kepungan budaya baru. Telinga mereka lebih akrab dengan dentuman musik modern dan tren panggung digital yang bising. Satu persatu, maestro tua berpulang ke haribaan ilahi, membawa pergi jiwa dari alat musik ini. Namun, di tengah ancaman kesunyian itu, lentera harapan belum sepenuhnya padam. Lihatlah mereka, sebagian pemuda Madura menolak untuk lupa. Di saat dunia berlari mengejar modernitas, jemari-jemari muda ini justru memilih menggenggam kembali kayu, kulit, dan perunggu warisan leluhur. Mereka sadar, menjaga Saronen bukanlah tentang merawat masa lalu yang kuno, melainkan tentang menjaga harga diri dan identitas mereka di masa depan. Melalui tangan-tangan muda inilah, napas Saronen kembali ditiupkan. Mereka melintasi sekat zaman, membawa harmoni 9 instrumen ini ke panggung-panggung baru, mengenalkannya kembali pada generasi mereka dengan rasa bangga. Kalau benih nak kanak sesemakin ni kapasera pole. Abel aka musik Madura. Kesenian Madura ben keriwayat, ben sejarah Madura. Monta percaya kepada ni kah? Ampun, kalah dia ka musik modern makin. Sebut kebanyakan musik barat. Karena saya suka dan hobi bermain musik tradisional Madura.
Karena saya senang banget belajar musik tradisional Madura. Karena menurut saya, anak muda seperti saya harus melestarikan budaya musik tradisional Madura. Harus dilestarikan. Karena kalau enggak dilestarikan, masa mau berhenti di tengah jalan? Enggak mungkin. Karena tradisi Madura itu harus dan diwajibkan. Harus berjalan sampai ke anak cucu. Zaman boleh berubah, tren boleh silih berganti. Namun, langkah kaki para pemuda ini membuktikan bahwa cinta pada tanah kelahiran tak akan pernah luntur. Merekalah jembatan waktu yang membawa lengkingan Soronen dari masa lalu, melintasi modernitas menuju masa depan yang tak terbatas. Sebab pelestarian sejati bukanlah mereka yang hanya menonton, melainkan pemuda yang bergerak dan menghidupkan tradisi. Tengoklah mesendak ke para pemuda-pemudi. Ayo bersemangat, berlatihlah dengan kesenian tradisi Madura. Bersemangatlah. Ayo junjung tinggi tradisi Madura.